Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Amin. Ada di sini maupun yang ada di rumah. Alhamdulillah kita dapat melaksanakan kegiatan belajar kita pada semester 2 ini ya. Walaupun dengan keadaan yang seperti ini tidak menghalangi semangat kita untuk belajar. Jadi sebelumnya perkenalan karena kalian siswa baru. Perkenalkan nama Bapak Muhammad Alif Amfi ya. Biasa dipanggil Pak Alif ya. Alif. Jadi kalau ada pertanyaan, siapa gurunya bahasa Indonesia? Pak. Sekarang langsung saja kita masuk ke materi pembelajaran pada bab 1, yaitu belajar mendeskripsikan. Belajar mendeskripsikan. Nah, di situ apa sih deskripsi itu? Ada yang tahu nggak? Deskripsi. Deskripsi. Ada yang tahu? Nah, di situ deskripsi adalah ya. Deskripsi adalah penggambaran sesuatu, ya kan? Penggambaran benda atau sesuatu ya. Penggambaran benda sesuatu dengan ciri-cirinya supaya apa? Supaya tergambar. Misalnya nih ya, menggambarkan suatu sekolah. Menggambarkan suatu sekolah. Misalnya MTS Al-Ikhlas Gaya Baru 3. MTS Al-Ikhlas Gaya Baru 3. Oh, MTS itu kita deskripsikan dengan teks. Oh, seperti ini ciri-cirinya, ya kan? MTS Al-Ikhlas Gaya Baru 3 terletak di Gaya Baru 3 dengan lokasi seperti ini, ya kan? Dengan lokasi di pondok pesantren, dengan gedung kantor yang berwarna putih, tingkat 2. Seperti itu kita menuliskan teks, ya kan? Supaya si pembaca itu bisa seolah-olah itu melihat atau bisa menggambar. Itu namanya deskripsi. Deskripsi teks, deskripsi. Oke. Nah, sekarang masuk ke menentukan ciri, isi dan tujuan teks deskripsi. Sini ada isi dan tujuan teks deskripsi. Teks deskripsi bertujuan untuk menggambarkan suatu objek. Teks deskripsi bertujuan untuk menggambarkan suatu objek dengan menyebutkan hal yang khusus disebut teks deskripsi. Dengan menyebutkan hal yang khusus. Nah, dia menyebutkan hal-hal yang khusus. Misalnya nih, motor fiction, ya kan? Misalnya kita membahas tentang motor fiction yang berwarna biru, Movistar. Fiction Movistar berwarna biru. Itu ada, oh ya, fiction mereknya apa? Movistar. Jika memiliki motor Movistar berwarna biru dengan pelek yang di pelek jari berwarna misalnya ungu, ya kan, dengan ban bertapak lebar, ya kan?
dengan hiasan-hiasan polet-polet putih atau merah. Nah, di situ dia ciri-ciri khususnya disebutkan. Begitupun dengan orang, tidak hanya barang, tetapi orang juga bisa. Misalnya dana ini tingginya sekian dengan rambut yang misalnya rambut kekal atau rambut panjang dengan berwarna kulit sawo mata, matanya agak sipit, hidungnya agak mancung ataupun hidungnya pesek. Di situ penggambaran objek itu dengan ciri-ciri yang khusus. Nah, teks deskripsi ini banyak kita temui baik di media maupun di elektronik. Gak iso ya bi dan lebih. Nah, satu, mengidentifikasi ciri objek, tujuan dan isi teks deskripsi. Di sini ada suatu teks yang harus dibaca, ya kan? Ada suatu teks, ibuku inspirasiku. Ibuku bernama Wulandari. Nah, ini kalian simak. Ibuku bernama Wulandari. Mukanya selalu bersinar seperti bulan. Cocok sekali dengan namanya yang berarti bulan bersinar. Mukanya bulat dengan alis tipis seperti semut beriring. Kulit ibuku sawo matang, khas wanita Jawa. Beliau tidak tinggi, tidak pula pendek. Rambutnya hitam bergelok. Usianya 56 tahun. Kulihat rambutnya masih legam tanpa semir. Pandangan matanya yang kuat ini sudah mulai sayu termakan usia, namun mata hatinya tetap kuat bagaikan baja. Ibu adalah wanita yang sangat baik. Dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Dia sangat suka membantu orang lain, terutama yang sedang dalam kesusahan. Profesinya sebagai guru makin mengukuhkan prinsipnya untuk selalu mengajarkan kebaikan kepada sesama. Meskipun sudah berumur, ibuku masih menuntut ilmu. Ibuku melanjutkan ke jenjang S2. Padahal harusnya dia sudah tidak disibukkan oleh tugas kuliah, tetapi sepertinya ibuku sangat menikmati sekolahnya. Sambil bernyanyi kecil dia mengajarkan tugas kuliahnya, belajar terus sepanjang hayat, itulah semboyannya. Nah, dari teks deskripsi yang sudah dibaca tadi ini, ya kan, tujuan dan isi itu pasti ada. Tujuan dan isinya itu pasti ada. Nah, di sini satu objek yang dideskripsikan. Objek yang dideskripsikan. Ciri objek teks deskripsi bersifat khusus dengan ciri tertentu yang berbeda dengan umumnya. Setelah membaca teks tadi kan, kalian bisa mengetahui bahwa objek atau hal yang dideskripsikan dalam teks tersebut adalah ibu. Nah, berarti dari teks di atas yang dideskripsikan adalah seorang ibu. Nah, ibu itu dikatakan sebagai objek. Nah, terus melanjut ke tujuan teks deskripsi. Nah, teks deskripsi
bertujuan menggambarkan objek dengan cara merinci suatu objek dari sudut pandang penulis atau melakukan kondisi objek secara subjektif. Tujuan yang akan dicapai dalam teks deskripsi disebut adalah menggambarkan ibuku sebagai inspirasi. Tapi tujuannya apa? Tujuannya menggambarkan bahwa seorang ibu itu sebagai inspirasi. Itu tujuannya. Ya, tujuannya menggambarkan seorang ibu adalah sebagai motivasi atau inspirasi. Nah, terus lanjut ke isi teks deskripsi. Isi teks deskripsi diperinci menjadi perincian bagian-bagian objek. Ya, ada bagian-bagian objek. Isi teks deskripsi menggambarkan secara kompleks. Misalnya menggambarkan wisata yang indah akan dikomplekskan indahnya seperti menggambarkan ibu yang baik akan konkretnya baiknya seperti apa. Nah, di sini isi dari teks deskripsi itu merinci atau mengkonkretkan objek. Merinci atau mengkonkretkan objek. Itu tujuan teks deskripsi adalah ibu. Rincian deskripsi, ya kan? Di situ bisa disimpulkan bahwa rinciannya apa saja, ya kan? Dalam menggambarkan ibu itu rinciannya apa saja? Yaitu ada ciri fisik, terus kedua kebaikan sosial, terus dan semangat belajar. Terus perasaan terhadap objek yaitu bangga. Nah, terus untuk anak-anakku yang ada di sini maupun yang ada di rumah, lanjut ke nomor 2 yaitu mengidentifikasi jenis teks deskripsi. Nah, di sini teks deskripsi itu mempunyai jenis. Nah, teks deskripsi terdiri dari 5 macam bagian. Yaitu teks deskripsi sugestif. 1. Teks deskripsi sugestif. Yang kedua, teks deskripsi eksplanatori. Yang kedua, teks deskripsi eksplanatori. Teks deskripsi eksplanatori. Terus yang ketiga, teks deskripsi subjektif. Teks deskripsi subjektif. Selanjutnya yang keempat, teks deskripsi spasial. Teks deskripsi spasial. Dan yang terakhir yang kelima yaitu teks deskripsi objektif. Nah, itu jenis-jenis dari teks deskripsi. 1 apa? Sugestif. Yang kedua eksplanatori. Yang ketiga subjektif. Yang keempat spasial. Yang kelima objektif. Nah, itu bagian-bagian itu jenis-jenisnya dari teks deskripsi.
3. Cara mendaftar ciri penggunaan bahasa pada teks deskripsi. Nah, jadi teks deskripsi juga ada cara dalam menggunakan tata bahasanya. Terus ciri kebahasaan dalam teks deskripsi berfungsi untuk membedakan dengan teks lain. Nah, ciri-cirinya itu, ciri kebahasaannya itu supaya berbeda dengan teks-teks yang lain. Seperti ada itu teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks juga disebutkan itu apa-apa saja, ya kan? Makanya itu digunakan bahasa yang berbeda. Supaya apa? Supaya bisa mudah mengetahui bahwa ini adalah teks deskripsi. Ciri kebahasaan teks deskripsi sebagai berikut. 1. Menggunakan kata khusus. Kata yang khusus. Yang kedua, menggunakan pilihan kata dengan emosi kuat. Yang ketiga, teks deskripsi menggunakan majas perbandingan untuk menggambarkan atau melukiskan objek. Yang keempat, menggunakan kalimat rincian. Terus yang kelima, teks deskripsi yang memunculkan kata ganti orang. Sudah dicatat? Tuh harus kalian rangkum. Untuk yang di sini maupun yang di rumah juga harus rangkum, karena rangkuman ini nanti yang akan menjadi syarat ketika ujian nanti. Biasanya aktif atau tidaknya dilihat dari rangkuman. Nah, itu teks deskripsi. Jadi diulang lagi untuk yang baru datang kan ada yang baru datang. Maksudnya apa itu teks deskripsi? Teks deskripsi adalah suatu teks yang menggambarkan ciri-ciri objek, secara khusus yang ada pada objek tersebut, supaya si pembaca itu bisa mengangan-angan atau bisa menggambarkan, walaupun dia hanya membaca teksnya. Itu yang dinamakan teks deskripsi. Ada yang ditanyakan? Nah, terus teks deskripsi itu terdapat di situ. Dalam teks deskripsi terdapat beberapa rincian, yaitu ada objek. Yang pertama terdapat objek. Yang kedua tujuan. Yang ketiga isi dari teks deskripsi. Objek itu yang seperti apa? Objek itu apa? Objek adalah sesuatu yang digambarkan atau sesuatu yang dibahas pada teks tersebut, atau orang yang dibahas pada teks tersebut itu dinamakan objek. Objek. Terus tujuan
isinya yaitu adalah dari susunan tata bahasa. Terus ciri-ciri khususnya apa, ciri-cirinya itu termasuk ke dalam di isi teks deskripsi. Ada yang kurang jelas? Oke, situ itu kan tadi pembahasan dari teks-teks deskripsi. Itu apa, bila ada yang kurang jelas boleh ditanyakan ya. Untuk yang di sini maupun yang di rumah itu boleh menanyakan. Yang di sini nanti bisa ditanyakan secara langsung atau tulis, ya kan? Karena ini waktunya terbatas, ya kan? Jadi bisa ditulis, bisa ditanyakan. Nah, besok dikasih jawabannya. Untuk yang di rumah bisa dari grup WA-nya itu bisa menyampaikan pertanyaan. Ya. Dan jangan lupa untuk merangkum. Nah, di sini tadi ada beberapa yang sengaja tidak diperjelas, ya kan? Maksudnya apa itu untuk tugas kalian. Di situ tadi ada jenis-jenis teks deskripsi, ya kan? Ada jenis-jenis teks deskripsi. Di situ ada sugestif, terus eksplanatory, terus subjektif, spasial, dan objektif. Nah, itu tugas kalian mencari pengertian dari jenis-jenis teks deskripsi tersebut, ya kan? Eksplanatory itu yang seperti apa? Sugestif itu yang seperti apa? Ya kan? Kalian cari itu untuk tugas, ya kan? Yang di sini di rumah, besok yang di sini bisa dikumpul secara tertulis, ya kan? Yang di rumah nanti dikumpul lewat foto, ya, difoto terus di-sharekan di grup, ya. Paham? Mungkin pembahasan untuk materi ini cukupkan sekian.